Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara San Petra. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita akan mulai acara San Petra kita malam hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama mengangkat sebuah pujian. Katakan saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Kau Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita katakan lagu ini sekali lagi dari awal. Sama-sama kita katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama
berkumpul kembali Tuhan dalam acara Sam Petra ini Tuhan, biar kami semua boleh belajar tentang firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati dan kami boleh sekali lagi belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar kami semua boleh mengerti dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara Sam Petra ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih, berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selamat malam. Selamat datang bagi yang baru berkumpul. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita teruskan pujian kita malam hari ini dengan kita bersuka dalam Tuhan. Sebuah lagu yang sangat familiar buat sebagian dari kita. Bagian kurang familiar, mari kita sama-sama kita belajar bersama-sama. Mari kita akan bersuka dalam Tuhan. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka sekarang bersuka citalah. Amin. Biar semua boleh bersukacita dalam Tuhan. Amin. Baik, mari
mari sekarang kita akan masuk ke dalam Saint Petra. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu, mari sekali lagi kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan pujiannya dari awal, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Biar pujian ini boleh selalu mengingatkan kita, biar hadirat Tuhan yang selalu kita rasakan.
dalam setiap kehidupan kita. Biar kekudusan Bapa selalu yang memenuhi hidup kita. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Sampetra kali ini. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan kita kembali boleh mengikuti acara Sampetra IECLA. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin kita selama 7 minggu berturut-turut. Kita membahas dari buku Spiritual Check-up. Kita ingin supaya kita bukan hanya sehat secara jasmani, tapi kita juga boleh sehat secara rohani. Saudara, tadi saya sudah katakan kita sudah membahas 7 minggu berturut-turut. Kalau kita perhatikan tema-tema yang sudah kita bahas, yaitu apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Apakah Anda makin banyak mengasihi? Apakah Anda makin peka terhadap kehadiran Tuhan? Apakah Anda makin peduli akan kebutuhan rohani dan jasmani sesama? Apakah Anda menaruh kesukaan di dalam mempelai Kristus? Apakah disiplin rohani makin penting bagi Anda? Dan malam hari ini kita akan membahas, masihkah Anda berduka cita karena dosa? Saudara, kalau kita perhatikan tema-tema ini, ada kata yang selalu diulang, yaitu apakah Anda makin. Apakah Anda makin. Artinya, seharusnya kita sebagai orang Kristen boleh mengalami pertumbuhan di dalam hidup rohani kita. Demikian juga kalau kita sudah mengikuti serial Spiritual Check-up, seharusnya hidup rohani kita juga semakin bertumbuh, semakin sehat. Itulah sebabnya saya rindu kita bisa meneruskan sampai selesai dan betul-betul hidup rohani kita boleh dibangunkan dan kita semakin bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus dan semakin menyenangkan hatinya. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah Anda lebih peka terhadap dosa? Ini satu pertanyaan yang paling mendasar kalau kita mau membahas masihkah Anda berduka karena dosa. Saudara, setelah percaya Tuhan Yesus, apakah kita itu lebih peka terhadap dosa? Atau ada orang mengatakan kan dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Untuk apa kita pikirin dosa kita?
udah beres kok. Sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi pikirkan dosa. Ada orang katakan sama-sama aja tuh dulu dan sekarang tidak banyak berbeda. Mungkin pertama-tama ketika percaya Tuhan Yesus, aku merasa betul-betul aku orang berdosa. Tetapi sekarang sudah biasa. Nah, saya tidak tahu apa jawaban Anda mengenai pertanyaan ini. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, apakah kita lebih peka terhadap dosa? Atau justru kita tidak lagi merasa itu dosa? Atau kita udah merasa bahwa dosa kita sudah beres, tidak usah diperhatikan, tidak usah dipikirkan. Nah, saudara, Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan Amerika, dia di New Jersey. Dia seorang pembicara atau pengkhotbah KKR, dia adalah seorang teolog, dan dia juga adalah seorang filsuf. Dia mengatakan, aku menjadi jauh lebih peka terhadap kejahatan dan keburukan hatiku justru setelah aku bertobat. Aku sering membayangkan jika Tuhan memiliki tugas untuk mendandai perbuatan salahku, tampaknya aku adalah yang terburuk dari seluruh umat manusia. Saudara, Jonathan Edwards adalah seorang yang lahir di dalam keluarga Kristen. Bahkan kakeknya juga adalah seorang yang melayani Tuhan. Ayahnya juga sama. Tentu dari kecil dia sudah mengerti apa yang baik dan yang benar. Tentu sejak kecil dia ingin juga hidup memperkenan hati Tuhan. Tetapi dikatakan setelah dia percaya kepada Tuhan, dia justru menjadi jauh lebih peka terhadap kejahatan dan keburukan hatinya setelah dia bertobat. Nah, saudara, ternyata hal seperti ini bukan hanya dialami oleh Jonathan Edwards. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 15b, dia sendiri mengatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, artinya di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Saudara, Paulus mengatakan ini setelah dia bertobat, setelah dia melayani Tuhan. Dia terpanggil menjadi rasul. Tetapi dia katakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Itu yang dirasakan oleh Paulus dan juga oleh Jonathan Edwards. Oleh sebab itu pertanyaannya sekarang kembali kepada kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan, apakah kita lebih peka terhadap dosa? Harusnya demikian. Kalau kita tidak lebih peka terhadap dosa, mungkin kita harus introspeksi lebih dalam lagi tentang kondisi kerohanian kita. Yang kedua, apakah Anda mengalami pergumulan melawan dosa? Kalau kita sudah punya perasaan yang peka terhadap dosa. Yang kedua, apakah kita mengalami pergumulan melawan dosa? Artinya apa? Artinya kita tidak suka dengan dosa. Kita mau melawan dosa. Oleh sebab itu kita bergumul. Harusnya ini menjadi satu pengalaman hidup orang percaya selama kita hidup di dalam dunia. Tentu saja kalau kita sudah masuk surga, kita tidak perlu lagi bergumul ya tentang masalah dosa. Nah, ini yang dikatakan oleh Donald Whitney. Apakah Anda mengalami pergumulan melawan dosa? Nah, saudara, kenapa orang Kristen itu mengalami pergumulan? Karena 1 Petrus 1 ayat 15, Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Artinya orang Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, kita tuh harus hidup seperti Dia, seperti Tuhan kita yang kudus. Lalu kudus di dalam hal apa? Di sini dikatakan menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya hal-hal yang kelihatan saja, oh perkataan kita lebih baik, perbuatan kita lebih baik. Tetapi yang dimaksud kudus di sini termasuk hati kita, termasuk pikiran kita, termasuk motivasi kita, termasuk juga sikap kita.
yang mungkin orang lain tidak bisa melihat. Tapi Tuhan mau kita itu menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Nah, saudara, apakah ini sesuatu yang mudah? Tentu saja tidak ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa dosa. Dan kita masih hidup di dalam tubuh yang dikuasai oleh kedagingan kita. Jadi saudara, kalau orang Kristen yang betul-betul mengerti bahwa dia adalah orang percaya dan Tuhan ingin dia hidup kudus, tentu saja di dalam hidupnya dia akan berjuang untuk melawan dosa. Nah, G.C. Ryle mengatakan, langkah pertama untuk mencapai standar kekudusan yang lebih tinggi adalah menyadari sepenuhnya akan keberdosaan kita yang luar biasa. Nah, saudara, apa sih bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Tentu saja, seperti firman Tuhan tadi yang kita baca, kita tuh harusnya mempunyai standar kehidupan atau kekudusan yang lebih tinggi daripada mereka. Tetapi itu baru bisa kita jalani jikalau kita menyadari sepenuhnya akan keberdosaan kita. Jadi itu sesuatu yang sangat mendasar ya, menyadari keberdosaan kita. Dan dengan demikian kita ingin lebih baik, lebih kudus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Caranya yaitu bagaimana? Bergumul melawan dosa. Nah, pengalaman seperti ini dialami oleh Rasul Paulus, teman-teman. Ya, sebab di dalam Roma pasal 7 ayat 19 Paulus sendiri pernah mengungkapkan mulai dari ayat yang ke-15 bagaimana dia sebagai orang percaya dia bergumul untuk melawan dosa. Roma 7 ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, inilah kondisi kehidupan Rasul Paulus. Dia katakan, bukan apa yang aku kehendaki, yang dia kehendaki yaitu apa? Yang baik yang aku perbuat. Tapi dia tidak berbuat itu. Tapi justru apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat itu justru yang dia perbuat. Nah, ini satu pergumulan hidup. Orang percaya selama dia hidup di dalam dunia ini. Ayat yang ke-20 dia katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat maksudnya, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, dia lihat ada satu masalah dosa yang harus dia lawan kalau dia mau hidup kudus, ya. Ada masalah dosa yang harus dia ketahui dan dia harus peka akan hal ini. Itulah sebabnya dia pernah mengalami keadaan yang sangat-sangat frustrasi. Apa yang dia katakan? Aku manusia celaka. Kenapa dia merasa dia manusia celaka? Sebab dia tahu dia harus hidup kudus. Tapi kenyataannya ada dosa di dalam dirinya yang membuat dia melakukan apa yang justru dia tidak mau dia lakukan. Apa yang harusnya dia lakukan yang baik, justru dia tidak lakukan. Itulah sebabnya dia frustrasi, dia katakan aku manusia celaka. Siapakah yang dapat atau siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur katanya kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam pergumulan melawan dosa, Paulus memberikan satu kunci kemenangan. Bagaimana dia bisa menang? Yaitu dengan mengandalkan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya pengalaman seperti ini. Kita bergumul karena kita ingin hidup berkemenangan. Kita bergumul melawan dosa. Ya, kalau yang pertama, kita peka terhadap dosa, lebih peka terhadap dosa setelah kita percaya, dan yang kedua kita mau bergumul melawan dosa. Dan yang ketiga, saudara, apakah Anda sadar akan dosa-dosa yang Anda lakukan tanpa sadar di masa lalu? Ya, mungkin kita perhatikan ya kalimat ini. Apakah Anda sadar akan dosa-dosa yang Anda lakukan tanpa sadar? Jadi, mungkin pada waktu yang lalu, sebelum kita kenal Tuhan khususnya, kita pernah melakukan dosa-dosa dan
kita melakukannya tanpa sadar di masa lalu. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan bukakan kesadaran kita sehingga kita melihat kehidupan kita yang lama, kehidupan kita dulu, kita telah melakukan banyak dosa yang tanpa kita sadari. Contoh ya, saudara, kalau di Indonesia itu yang waktu saya sekolah SMP ataupun SMA, banyak, saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi kebanyakan murid-muridnya adalah orang-orang Kristen. Bahkan di antara murid-murid itu ada anak pendeta, ada anak majelis, penatua. Nah, saudara-saudara, tetapi ada satu kebiasaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh mereka di kelas, yaitu suka nyontek waktu ujian. Nah, saudara-saudara, anehnya mereka itu sebagai orang Kristen melakukan hal yang tidak benar itu, mereka tidak merasa malu dan mereka tidak merasa menyesal dan mereka tidak merasa apa-apa. Bahkan kalau mereka tidak belajar terus nyontek dapat hasil yang bagus, mereka tuh bersuka cita, merasa oh bangga, aku berhasil nyontek dan tidak diketahui oleh gurunya. Nah, saudara-saudara, dan itu sudah dianggap seperti sesuatu yang biasa, yang normal, bukan lagi dosa sepertinya. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita yang lama, yang dulu, yang kita lakukan, yang kita dulu itu merasa, oh kita melakukan itu bukan dosa. Kita bohong sedikit-sedikit itu bukan dosa. Kita marah-marah, kita ngancam orang itu bukan dosa. Nah sekarang setelah kita percaya Tuhan, apakah kita dibukakan kesadaran kita oleh Tuhan dan kita semakin sadar bahwa sebenarnya kita sudah melakukan dosa tanpa kita sadari pada waktu-waktu yang lalu. Nah ini merupakan kepekaan kita terhadap dosa ya. Ini yang ketiga yang harus kita renungkan, apakah kita pernah mengalami hal ini. Aduh, dulu itu kok saya seperti itu ya, memalukan sekali. Kok dulu aku melakukan hal itu, kok jahat sekali. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti itu, biasanya kita bisa bertobat di hadapan Tuhan. Kepekaan yang meningkat akan dosa merupakan tanda pertumbuhan rohani Anda. Jadi orang Kristen itu harusnya punya kepekaan yang meningkat. Kalau dulu kita belum percaya, kita tidak menyadarinya, dan setelah kita percaya, kita punya kepekaan terhadap dosa. Dan kalau kita bertumbuh hidup rohani kita, harusnya kepekaan terhadap dosa itu juga semakin meningkat. Kenapa? Kenapa harus demikian? Karena dikatakan makin Anda dekat dengan cahaya Kristus, Kristus adalah terang dunia dikatakan ya, makin banyak dosa yang dipaparkan oleh cahaya kudusnya. Ya, saudara, kalau kita bercermin di tempat yang gelap, tentu saja kita tidak begitu kelihatan, kita tidak bisa menampak dengan jelas tentang noda-noda, hal-hal yang ada di wajah kita. Tetapi kalau ruangan itu semakin terang dan lampu itu semakin dekat dengan wajah kita, maka kita akan melihat semakin banyak noda-noda, bercak-bercak yang ada pada wajah kita. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan yang adalah terang, maka kita akan semakin melihat tentang noda-noda, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu semakin jelas. Thomas Bernard mengatakan kepekaan kita kepada dosa berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Perhatikan ya, kepekaan kita kepada dosa berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin peka terhadap dosa. Kalau kita selama ini kurang peka, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Bagaimana sih selama ini hubungan kita dengan Tuhan? Makin orang mengasihi Tuhan dikatakan makin ia berduka cita karena dosa. Nah, ini harusnya seperti itu.
Jadi orang percaya yang makin bertumbuh di dalam Kristus, dia akan semakin berduka cita karena dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, yang keempat, pertanyaan yang terakhir, apakah Anda berduka cita karena dosa? Yang pertama tadi, apakah Anda peka ya, lebih peka terhadap dosa setelah kita percaya Tuhan. Lalu apakah kita bergumul melawan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terus yang ketiga, apakah kita sadar akan dosa-dosa yang dulu kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu dosa? Lalu kita mau membereskannya di hadapan Tuhan. Dan yang keempat ini adalah apakah Anda berduka cita karena dosa? Nah, saudara, berduka cita atas dosa, banyak orang tuh berpikir itu hanya terjadi satu kali ketika kita mau percaya Tuhan Yesus ya. Di hadapan Tuhan kita harus menyatakan penyesalan kita karena kita tahu bahwa kita orang berdosa. Ya. Jadi berduka cita atas dosa itu hanya terjadi satu kali, tapi sebenarnya bukan demikian. Berduka cita atas dosa bukan hanya terjadi satu kali ketika seseorang pertama kali percaya Tuhan Yesus. Memang itu terjadi. Tetapi sejak saat itu, ya sejak kita percaya Tuhan Yesus, orang itu seharusnya membenci dosa karena hidupnya sudah diubahkan. Karena dia sudah memiliki hidup yang kudus. Dan dia mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan ingin dia hidup kudus. Jadi sejak saat itu orang itu akan membenci dosa dan berduka cita jika ia berbuat dosa. Memang diawali dengan berduka cita terhadap dosa ketika dia bertobat. Tetapi sejak saat itu, selama dia hidup di dalam dunia ini, dia pasti mempunyai sikap membenci dosa dan dia berduka cita, bersedih, menyesal, dan mau bertobat ketika dia berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, ini adalah suatu proses yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Ya, ada orang katakan kalau begitu artinya kita terus-menerus dong berduka cita atas dosa. Ya, bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita? Ngapain kita pikir-pikirin lagi? Ngapain kita fokus kepada dosa itu? Apakah kita harus berduka cita terus-menerus atas dosa kita? Ini mungkin pertanyaan yang bisa timbul juga di dalam hati kita. Nah, saudara, tentu saja selama kita hidup dalam dunia ini kan kita masih bisa berbuat dosa. Ya, entah itu sengaja, entah itu tidak sengaja. Entah itu kita lakukan terhadap Tuhan ataupun kepada sesama. Tapi ketika kita melakukan itu, tadi saya katakan, kita harus membenci dosa dan berduka cita. Tetapi bukan stop sampai di situ. Dan kita harus membereskannya. Yaitu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Karena kita harus tahu juga bahwa Tuhan yang ingin kita mengakui dosa di hadapannya adalah Tuhan yang mau mengampuni dosa kita. Dia bukan hanya mengampuni, tapi dia juga memberikan anugerah dan keselamatan kepada kita. Jadi kita lihat, dimulai dengan duka cita atas dosa, lalu mengakui dosa di hadapan Tuhan, lalu mendapatkan pengampunan, dan menerima anugerah dan keselamatan. Ya, kita ingat dengan satu ayat Alkitab, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Di sini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya, karena kenyataannya kita hidup di dalam dunia ini, kita seringkali jatuh. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita, itu kata Yohanes. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, jadi kita bukan hanya berduka cita atas dosa kita saja, no. Tapi kita harus lanjutkan, yaitu mengakuinya. Dan di sini dikatakan Ia, yaitu Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saya sangat tertarik dengan kata segala. Artinya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni.
Dosa apapun juga Tuhan akan mengampuni, karena dia di sini dikatakan dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ini firman Tuhan katakan dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, memang kita harus mengawali dengan duka cita, tetapi akhirnya kita harus menerima anugerah dan keselamatan dan menikmati pengampunan dan kasih Tuhan. Ya, jadi itu. Nah, saudara, mengenai duka cita, Donald Whitney di sini katakan sebenarnya di dalam Alkitab itu mengisahkan, dikatakan ada 2 macam duka cita, ya, di dalam Alkitab. Dan dia mendasari membahas hal ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 8, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bunyinya seperti ini ya. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Jadi rupanya Paulus ini menulis surat, ya, dan menulis suratnya itu membuat jemaat di Korintus itu sedih, ya. Dan Paulus menyadari hal itu, apa yang dia lakukan, dia membuat jemaat bersedih hati. Lalu apalagi dikatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Nah, ini duka cita yang positif ya. Sebab duka citamu, duka cita yang dialami oleh jemaat Korintus itu dikatakan membuat mereka itu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Ini adalah duka cita yang pertama ya. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi ini adalah duka cita menurut kehendak Allah, duka cita yang membuat mereka bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi kita lihat sekali lagi ada duka cita menurut kehendak Allah, ada duka cita yang dari dunia. Orang dunia juga bisa berduka cita, orang percaya juga bisa berduka cita, tetapi duka citanya itu bisa dari Allah atau dari dunia. Apa sih bedanya? Ya, sekarang kita lihat. Duka cita dari dunia fokusnya pada diri sendiri. Kita seringkali sedih, kita berduka. Karena apa? Kita merasa kecewa dengan diri kita sendiri. Kita sudah punya rencana, kita sudah set target, kita sudah berjuang, tapi kita tidak berhasil memenuhi standar kita. Artinya kita gagal. Siapa sih yang gagal tidak sedih? Pasti sedih ya. Nah, Donald Whitney itu mengambil contoh Esau. Esau itu saudara Yakub ya. Dia itu karena ingin makan masakan Yakub, dia menjual hak kesulungannya. Ya bukan? Anda tentu tahu ceritanya. Dia menjual hak kesulungan dengan semangkok sup kacang merah. Dan akhirnya dengan cara menipu ayahnya, Yakub itu mendapatkan berkat kesulungan dari ayahnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika Esau kembali dan dia baru menyadari bahwa berkat kesulungannya itu tidak lagi diberikan kepada dia, tapi diberikan kepada adiknya. Lalu dikatakan dia menangis dengan sangat sedih. Nah, buku ini mengatakan dia itu menangis berduka cita, bukan duka cita menurut kehendak Allah,
tapi dia berduka cita, duka cita dari dunia. Karena apa? Dia bukan menyesal, menjadi sedih karena dia dulu sudah melakukan satu kebodohan, satu dosa. Sebagai anak sulung itu adalah pemberian Tuhan, tetapi dia tidak menghargai itu. Dan dia menjualnya dengan satu mangkok kacang merah. Dan dia tidak melihat perbuatan dosanya itu, dia tidak menjadi sedih karena perbuatan dosanya itu. Tapi dia sedih itu karena apa? Karena dia kehilangan berkat. Karena ayahnya sudah memberkati adiknya Yakub dan dia kehilangan berkat yang dia inginkan. Jadi kita lihat dia bersedih karena apa? Karena dirinya sendiri. Dia tidak melihat kesedih, dia tidak sedih karena dia sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Karena dia sudah melakukan dosa atau melawan Tuhan. Dia bukan sedih karena itu. Nah, sedih yang seperti ini tidak menghasilkan pertobatan. Ya, itu adalah kedukaan dari dunia. Tapi kalau kedukaan menurut kehendak Allah ya adalah orang yang mengakui ketidaksempurnaan dirinya. Dia berduka, dia bilang, aduh Tuhan, aku tuh begitu lemah ya. Aku itu tidak berdaya sepertinya. Aku itu kok tidak sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kita tuh berduka karena melihat kondisi kita yang tidak sempurna. Lalu dikatakan setelah itu kita juga merasa hancur hati karena kita telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Sebagai orang percaya, kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran terhadap firman Tuhan, hukum Tuhan, kita hancur hati. Itu adalah duka cita yang menurut kehendak Allah. Setelah itu kita juga menghasilkan pertobatan. Pertobatan di sini bukan hanya iya, saya mau bertobat, mulut kita itu katakan aku menyesal, aku bertobat, tidak. Tapi pertobatan yang di sini adalah perubahan di dalam cara berpikir dan juga di dalam perilaku. Jadi pertobatan yang sejati ya, itu adalah duka cita menurut kehendak Allah yang dibahas di dalam buku ini ya, mengakui ketidaksempurnaan kita, lalu merasa sedih, hancur hati ketika kita melanggar hukum Tuhan atau firman Tuhan, lalu kita bertekad untuk bertobat. Ya, mengalami satu perubahan dalam hati kita, dalam pikiran kita dan juga di dalam perilaku kita. Setelah itu bagaimana? Kita rindu untuk hidup kudus. Ya. Merindukan kekudusan yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Oleh sebab itu, orang yang seperti ini dia akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak sempurna, dia tidak kuat, dia perlu Tuhan. Orang seperti ini tidak akan menjadi seorang yang sombong di hadapan Tuhan atau congkak di hadapan Tuhan. Justru orang yang berduka menurut kehendak Allah, dia itu biasanya merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam buku ini penulis Donald Whitney itu memberikan contoh tentang Daud, Raja Daud ya. Daud kita tahu dia adalah seorang raja tapi dia melakukan satu kesalahan atau dosa ya, bukan kesalahan, dosa yang sangat besar. Dia melakukan zina dengan Bathsheba dan dari hasil perzinahan itu dia dapat anak dan dengan tipunya dia membunuh Uria dengan strateginya dia dan dia melakukan dosa. Tetapi herannya Tuhan itu menyebut dia itu sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kok bisa? Tuhan yang membenci dosa, Tuhan yang menuntut kita hidupnya kudus, seperti yang dia inginkan di dalam segala aspek kehidupan kita, bisa menyebut Daud yang berdosa itu sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan, kenapa dia dikatakan seorang yang berkenan di hatiku? Karena ya, dia bukan hanya berduka cita terhadap dosa yang dia lakukan, tetapi dia mau melakukan segala kehendak Tuhan setelah dia menyadarinya dan setelah dia bertobat. Ini penting ya.
Jadi ini adalah duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan dan yang mendatangkan keselamatan. Ya, jadi kalau kita satu hari berduka cita, kita harus cek ya, kita itu duka cita menurut kehendak Allah atau duka cita menurut dunia. Karena kita merasa, aduh gagal, aku malu ya. Atau aku gagal, aku kecewa dengan segala usahaku selama ini menjadi sia-sia. Atau kita tuh berduka cita karena kita betul-betul sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau duka cita dari dunia itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi hubungannya dengan diri kita sendiri. Tapi hubungan kalau duka cita menurut kehendak Allah adalah hubungannya dengan Tuhan. Nah, duka cita Daud itu ketika dia jatuh ke dalam dosa itu dinyatakan di dalam Mazmur 51. Itu ada 21 ayat ya. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas ya di dalam kesempatan ini, itu cukup panjang. Tapi Anda bisa baca, ada 2 ayat di sini yang menarik. Ayat yang ke-6, dia katakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam hukumanmu. Jadi kita lihat bahwa Daud itu tahu bahwa dia telah melakukan dosa, khususnya kepada Tuhan. Terhadap engkau saja aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mungkin bagi dia itu sesuatu yang menguntungkan. Dia sebagai raja, dia bisa ambil istri orang. Ya, perempuan yang cantik dia mau jadikan istri, dia bisa saja melakukan. Tetapi bagi Tuhan itu sesuatu yang jahat. Dan sekarang dia menyadari bahwa itu jahat. Ya. Dan dia bukan hanya berkata demikian, ayat yang ke-14 di dalam Mazmur 51, Daud itu mengatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Perhatikan, dia tidak ingin terus terjatuh di dalam keadaan berdosa, dia ingin bangkit. Dia ingin bangkit. Dan dia ingin mengalami keselamatan daripada Tuhan. Dan dia katakan apa? Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Artinya dia mau rendah hati, dia mau dipimpin Tuhan, dia mau dibentuk oleh Tuhan. Nah saudara, itu duka cita yang menurut kehendak Tuhan. Ya, bukan duka cita dunia. Rasul Paulus juga pernah ngalamin seperti itu. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi kita lihat orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia itu menyadari dosanya, dia bisa berduka cita, tapi dia selalu kembali kepada Tuhan. Dan dia melihat dirinya itu sebagai yang lemah, yang hina, tapi mendapatkan anugerah Tuhan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak berduka cita karena dosa? Saya tidak tahu tadi waktu kita ditanya, apakah kita masih merasakan duka cita ketika kita berbuat dosa? Kalau kita jawabannya tadi biasa-biasa aja tuh, nggak begitu serius sih, nggak begitu dipikirin sih gitu. Ya, hari-hari kita lewat begitu saja. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak berduka cita karena dosa? Ya, ini sesuatu yang nggak sehat. Harusnya kita sebagai orang Kristen itu kita bisa berduka cita karena dosa. Nah, Donald Whitney itu memberikan 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastikan Anda memahami Injil katanya. Maksudnya apa? Kita udah percaya Tuhan, masa nggak ngerti Injil ya? Kita kan percaya kepada Injil. Dia katakan jangan-jangan kita mempunyai pengertian yang keliru atau kurang sempurna tentang Injil. Sebab bagi dia, kalau kita tahu apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib, bagaimana dia mati untuk menyelamatkan kita, itu kan Injil. Isi Injil itu bagaimana Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita.
tentu kita itu akan membenci dosa dan berduka cita terhadap dosa. Kalau kita dikatakan percaya kepada Injil, terima Injil, tapi kita tidak merasakan duka cita terhadap dosa, mungkin kita kurang memahami apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kita. Mungkin kita juga tidak memahami hubungan antara iman dan pertobatan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan menyatakan imannya di dalam pertobatan. Ya, seperti di dalam Injil dikatakan, hasilkanlah buah-buah pertobatanmu. Jadi kalau kita bukan hanya bertobat di dalam ucapan kita, tapi dalam hidup kita harus bisa menyatakannya. Jadi dikatakan pastikan Anda memahami Injil. Ya, yang pertama. Yang kedua, mohon Tuhan menunjukkan kondisi keberdosaan Anda. Nah, kadang-kadang kita tuh kurang waktu untuk tenang di hadapan Tuhan, dan kita tidak serius memikirkan bagaimana kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita seringkali istilahnya kita kurang bercermin di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa menunjukkan tentang dosa kita di hadapan Tuhan? Di dalam Yohanes ya 16 ayat 8 dikatakan, jika ia datang, yaitu Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Jadi memang siapa sih yang betul-betul bisa menyadarkan kita akan dosa kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam doa kita, jangan lupa kita harus belajar untuk berdoa, Roh Kudus terangilah hidupku, nyatakanlah kondisi keadaan rohaniku, dan jikalau ada dosa, biar Tuhan yang menyatakannya kepada kita, sehingga kita bisa menyadarinya. Ya, mohon Tuhan untuk menunjukkan kondisi keberdosaan kita, supaya kalau kita tahu kita berdosa dan kita bisa bertobat di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah menyadari bahwa kita berdosa, lalu dikatakan kita berdoa dengan perlahan. Menarik sekali di sini dikatakan mengikuti Mazmur 51 ya. Yaitu doa Paulus kepada Tuhan ketika dia jatuh di dalam dosa. Ya. Banyak orang tahu dia berbuat dosa lalu doanya gini, Tuhan ampunilah segala dosa saya. Amin. Ya, Tuhan pasti ampuni. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi kita betul-betul harus doanya itu dari dalam hati kita. Seperti Daud. Kalau Anda membaca Mazmur 51 ya, kita bisa melihat bagaimana Paulus itu bukan hanya mengucapkan doa dengan mulutnya, tetapi dia mengungkapkan penyesalannya, mengungkapkan kesedihannya. Dan semua dia ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan itu berdoa dengan sungguh. Doa pertobatan dengan sungguh. Dan biarlah kita belajar ya doa seperti itu. Tadinya saya ingin ya mengajak kita semua untuk belajar berdoa dari Mazmur 51. Tapi kalau kita lakukan itu pasti akan sangat panjang sekali. Jadi saya malam ini tidak bicara soal itu. Tapi Anda bisa melakukannya sendiri. Baca Mazmur 51 secara perlahan-lahan, meresapi kata-kata yang diungkapkan di sana. Dan yang keempat, kalau kita tidak peka terhadap dosa, yaitu renungkan bahwa dosa Anda lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara, banyak di dalam rumah orang Kristen tuh ada pajangan salib ya, di ruang tamu atau di kamar. Untuk apa itu digantung? Banyak orang mengatakan gini, supaya kalau setan datang itu lihat takut ya, untuk menangkal roh jahat. Ya, supaya kuasa kegelapan itu tidak berani masuk ke ruangan atau ke kamar saya, sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak dengan tenang karena melihat salib. Saudara, salib itu bukannya jimat seperti itu ya. Salib itu mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus yang di atas kayu salib itu. Kenapa dia disalib? Karena dosa kita membuat dia disalib. Karena dia begitu mengasihi kita, sehingga dia disalib. Jadi boleh saja kita pasang salib di rumah, di kamar, di meja belajar kita, ada salib yang berdiri di sana.
Tapi biarlah itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk menyelamatkan kita, dia rela mati. Kalau kita mengerti kasih Tuhan seperti itu, tentu kita nggak main-main kan dengan dosa. Ya kan? Kita akan membuat kecewa, membuat sedih Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Jadi renungkan bahwa dosa adalah yang menyalibkan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir ya. Nah, saudara, di sini dikatakan kabarkan Injil kepada diri Anda setiap hari. Aduh, ini kok apa maksudnya ya? Mengabarkan Injil itu artinya kita mengingatkan diri kita bahwa kita tuh orang berdosa yang perlu belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Nah, kadang-kadang orang melihat kita berbuat dosa, orang nggak berani ngomong apa-apa. Biarinin aja, bukan urusan saya. Atau kalau saya bicara, tentu dia nanti marah, dia tersinggung. Saya akan kehilangan persahabatan. Tapi di sini diajarkan kabarkan Injil kepada diri Anda setiap hari. Artinya ingatkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang bisa jatuh dalam dosa, dan kalau kita berbuat dosa, kita harus mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Jadi, saudara, masihkah Anda berduka cita karena dosa? Anda menjawabnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ingin kita melakukan introspeksi diri. Ya, saya ingin minta Pak Jose untuk menyanyikan satu lagu, dan nanti kita akan menyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Masihkah Anda berduka cita karena dosa? Kapan terakhir kali Anda berdoa, mohon ampun kepada Tuhan? Kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku karena aku manusia berdosa. Tuhan, aku berduka cita karena aku telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kapan terakhir kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin hidup kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hidupku. Kapan terakhir kali kita mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau begitu baik mengasihi hamba. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku mau hidup memuliakan Engkau. Kapan terakhir kali? Mari kita tenang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri doa ini dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Firman
sucikanku dan membebaskanku. Mari kita berdoa. Tuhan, periksalah hidup kami, hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Perbarui hidup kami supaya kami hidup kudus dan kami punya kepekaan terhadap dosa. Dan setiap kali kami jatuh, kami mau bangun. Kami mau berduka cita. Kami mau bertobat. Kami mau mengakuinya. Dan kami mau diampuni. Dan boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita semakin peka terhadap dosa dan kita semakin hidup kudus memperkenan hati Tuhan. Tuhan berkati. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan.